Bos-bos, di balik sejuknya Kintamani Bali, terdapat sumber cuan yang berkokok tiap pagi loh. Ini dia sumber cuannya, bos. Eits, ini bukan ayam biasa, bos. Namanya ayam Filipin. Ayam tangguh yang banyak jadi incaran kolektor hingga penghobi unggas hias. Karena unggasnya udah istimewa, jelas cara budidaya hingga perawatannya pun gak biasa, bos. Tuh, mana ada ayam yang punya kandang pribadi begini. Langsung aja yuk, bos. Kita kepoin peternakan ayam Filipin terbesar di Pulau Dewata ini. Langsung dari ownernya. Halo bos, ini hasil ternakan ayam Filipin. Kalau mau tahu keunikannya dan harganya, tetap di Cuan Bos. Sudah 20 tahun, Pak Mangku Sekan bergelut di usaha jual beli ayam Filipin ini, bos. Jadi pengalamannya udah jelas bukan kaleng-kaleng tuh. Pasti penasaran kan? Apa sih yang bikin ayam asli Filipina ini nggak pernah sepi peminat? Dari penghobi, kolektor, sampai peternak, semua berlomba dapetin unggas yang satu ini. Kalau ayam Filipin itu yang jelas dari segi bulu dulu. Segi bulu dia lebih mengkilat, mukanya juga lebih ganteng-ganteng daripada ayam kampung gitu, kelihatan face mukanya itu kelihatan sekali gitu. Kalau warna sih sama sih kayak ayam-ayam kampung di sini itu, cuman bulunya agak mengkilat dia. Memang ciri khas itu bulunya memang agak mengkilat. Lebih bagus ayam Filipin. Dari bentuk kepala, bulunya yang berkilau, hingga caranya berjalan. Memang bikin ayam Filipin ini terlihat tangguh ya, bos. Siapa sangka, usaha yang kini jadi incaran para kolektor ini dulunya lahir bukan dari modal besar, tapi dari modal nekat loh. Tanpa pengalaman di dunia peternakan unggas, tanpa jaringan luas, apalagi dukungan besar dari luar. Pertama kali sih dengar cerita dulu, ya dengar cerita. Cuman modalnya modal nekat aja. Kalau saya itu tidak tahu bahasa Inggris ya langsung terbang aja ke Filipina, sudah masa bodoh. Yang penting orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita juga harus bisa karena kita kan punya prinsip juga gitu. Demi menjaga kualitas bibit dan memenuhi standar permintaan konsumen, Pak Mangku masih terus mendatangkan ayam langsung dari tempat asalnya loh. Iya, sampai sekarang pun ya masih Pak Mangku datengin dari Filipina gitu, karena stok di sini tuh seringan habis gitu. Kalau soal penjualan, jumlahnya emang nggak bisa diprediksi. Kadang naik, kadang turun, tergantung musim dan kondisi ayam. Tapi yang bikin melongo, enggak jarang ayam-ayam ini laku keras, bahkan sebelum nyampe kandang loh, bos. Bayangin, belum mendarat di Bali, ratusan ekor ayam Filipin udah di-booking pembeli. Wih, mantap nggak tuh? Kalau ekoran itu nggak tentu sih. Kalau musim sekarang itu musim ayam ganti bulu, jadi orang-orang itu jarang mau beli dia. Jarang dia mau beli karena ayamnya masih perawatannya masih lama. Tetapi kadang-kadang ayam kalau Pak Mangku berangkat langsung ke Filipina, kan gitu. Belum sampai Bali ayamnya sudah habis 200 ekor, 100 ekor. Ada yang pesen. Selain keunikan ayamnya, kandangnya ini jelas jadi penarik perhatian bagi siapa saja yang melihatnya. Kalau biasanya kita lihat ayam dipelihara di sangkar bulat, di sini berbeda, bos. Bentuknya unik dan dibuat memanjang di lahan yang luas. Iya, kalau di Bali itu kandang PAM. Ya PAM namanya. Segitiga begini. Nah, ini kita belajarnya juga dari orang-orang Filipina juga. Jadi kalau zaman dulu, zaman nenek moyang kita itu kan kebanyakan pakai sangkar. Nah, kalau pakai sangkar itu kadang-kadang repotnya yang minta ampun. Kita kalau lagi panas keluarin ayam semua. Terus lagi hujan kita lagi masukin. Kalau ini enggak. Kalau misalnya kita pelihara ayam 100-200 ekor ya
Dia kalau dingin ya tinggal keluar cari sinar. Kalau panas dia masuk gitu. Jadi kita nggak susah, tinggal ngasih makan aja gitu. Nah, jadi lebih praktis, lebih efisien, dan pastinya bikin ayam tetap nyaman tanpa repot mindahin sana-sini deh. Oh iya, karena kandangnya dibikin terbuka, berderet rapi di atas lahan luas, ayam-ayamnya nggak cuma sehat, tapi juga aktif bergerak di alam terbuka. Dan buat para pembeli, jadi bisa leluasa pilih ayamnya nih bos. Peminat ayam Filipin yang banyak justru jadi tantangan tersendiri buat Pak Mangku loh. Nggak cukup cuma ngandelin kiriman dari negeri asalnya. Pak Mangku sadar harus mulai mandiri nih bos. Makanya, Pak Mangku nggak cuma mendatangkan unggas-unggas ini dari Filipina, tapi juga mulai beternak ayam Filipin sendiri. Hasilnya, ayam tetap berkualitas, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Kita belajarnya sih sama orang-orang Filipina juga ya. Kita cari material juga yang terbaik di sana, kita budidayakan di sini, kita kembangkan di sini. Terus sebenarnya hasilnya sama aja antara lahiran di sini sama import. Cuman kalau nama import itu kan namanya lebih gimana ya, wah gitu. Nah, cuman kalau lahiran di sini itu bisa kita jual lebih murah kan karena produk tidak ada biaya lagi. Artinya biaya pengiriman, biaya karantina tidak ada. Memangnya berapa sih harga jual dari ayam-ayam Filipin dari Mangku Second Farm ini? Kalau saya jual paling murah 5 juta ke atas, paling murah itu. Kalau import beda lagi, karena import itu kan harus satu, kita belinya di sana juga sudah mahal. 2, biaya pengiriman juga, belum lagi di karantina, belum semuanya lah. Makanya kita tidak bisa jual murah karena biayanya yang terlalu besar. Wih, lumayan bersahabat buat dompet nih bos, dibanding ayam Filipin impor. Kalau import paling murah 12 juta ke atas, paling murah. Udah ukuran, artinya udah ukuran 1 tahun ke atas lah. Kalau jarang sih import ayam muda dari Filipina karena risikonya terlalu besar, karena ayam muda itu kan perjalanannya lama dari Filipina. Mau ayam ternak sendiri atau impor, Pak Mangku jelas panen cuan bos. Kalau laku ratusan ekor per bulan, udah kebayangkan bos cuan yang didapat? Auto jadi miliarder bos. Walau panen cuannya terus-menerus, merawat makhluk hidup itu nggak pernah gampang. Selalu ada aja tantangannya. Dan di dunia ternak, penyakit jadi salah satu yang paling serius. Apalagi saat kondisi cuaca nggak menentu, daya tahan hewan ternak pun ikut diuji. Nah, ini dia salah satu hal yang wajib diwaspadai para peternak ayam Filipin. Karena kalau nggak ditangani tepat, akibatnya bisa serius loh bos. Kalau musim sekarang itu senot, matanya bengkak itu. Iya, kalau tidak bisa ditangani secara maksimal, nanti bisa menimbulkan kebutaan. Makanya penyemprotan kandang seminggu sekali dan vaksinasi rutin 2 bulan sekali harus dilakukan bos. Bos, usaha bukan sekedar soal jual beli, tapi soal menjaga kepercayaan. Itulah prinsip Pak Mangku di Second. Setiap ayam dirawat dengan hati, setiap pembeli dilayani dengan sepenuh dedikasi. Enggak, tergantung selera juga. Banyak juga yang nggak beli ayam pingin main ke sini, silakan. Nah, artinya mereka yang mau beli di sini itu, di Pak Mangku itu, biar benar-benar puas dia. Kita selalu menjaga kepercayaan. Karena di balik suara kokok ayam Filipin, ada semangat tulus untuk selalu memberi yang terbaik. Cuan bisa dicari, tapi kepercayaan itu yang paling berarti. Dan dari kandang di Kintamani inilah cerita sukses dimulai bos. Bagaimana bos, tertarik dengan bisnis ayam Filipin? Kalau tertarik,
kita harus bisa menjaga kepercayaan para pelanggan, itu sih yang utama. Yang kedua, ayo kita belajar bareng-bareng sama Pak Mangku Sekan, belajar bagaimana cara berbisnis yang baik ya. Yang penting cuan bos.